Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semua? Senang sekali hari ini Abi Effendi bisa bertemu dengan kalian kembali. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita selanjutnya. Tapi sebelum itu ada baiknya kita memulai pelajaran hari ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hari ini kita akan belajar pelajaran dan temanya adalah hari ini kita akan belajar tentang kandungan makanan dan ini ada hubungannya dengan sistem pencernaan. Tapi nanti ya kita bahas sistem pencernaannya. Nah, setelah belajar harapannya kalian nanti akan mengetahui kandungan dan mampu menjelaskan isi kandungan dalam sebuah makanan serta menyebutkan bahan makanan apa saja yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, garam mineral dan juga air. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, tahukah kalian bahwa dalam Al-Quran ada surat Al-Baqarah ayat 168 yang menjelaskan tentang kita sebagai manusia harus mencari sumber makanan yang baik juga halal atau halalan thayyiban. Nah, makanan yang halal lagi baik tersebut biasanya memiliki ciri. Yang pertama, bebas dari senyawa kimia. Yang kedua, bebas dari bibit penyakit. Dan yang ketiga, memenuhi nilai gizi. Artinya, gizinya kita perlukan. Lalu, zat apa sajakah yang dibutuhkan oleh manusia? Secara umum ada dua, yaitu zat makanan makro dan juga zat makanan mikro. Zat makanan makro adalah zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang banyak. Sementara zat makanan mikro adalah tambahan yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, nilai gizi pertama yang terkandung dalam makanan yang kita bahas adalah karbohidrat. Karbohidrat secara umum fungsinya adalah sebagai sumber utama energi kita nih. Sebagai tambahan informasi, karbohidrat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah, tubuh kita mampu mencerna karbohidrat dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu monosakarida. Tahukah kalian apa saja sih sumber makanan yang mengandung karbohidrat? Ternyata makanan yang mengandung karbohidrat antara lain biji-bijian, sayuran, kacang-kacangan. Ada juga yang dalam bentuk serat, contohnya roti gandum, kacang-kacangan, dan juga sayuran beserta kulitnya. Ada juga nih sumber gula, contohnya adalah gula pada buah yang disebut fruktosa. Kemudian ada gula pada susu yang dikenal dengan laktosa dan gula pasir disebut juga dengan sukrosa. Kesemuanya itu merupakan sumber karbohidrat loh yang penting untuk menambah energi tubuh kita. Kandungan gizi makanan selanjutnya yang dibutuhkan oleh tubuh adalah protein. Protein, lalu apa fungsi protein? Fungsi protein adalah yang pertama diperlukan dalam pembentukan tulang, otot, kulit dan juga darah. Dan juga protein digunakan untuk membangun, memperkuat, dan memperbaiki atau mengganti jaringan atau sel tubuh yang rusak. Kemudian protein juga bisa digunakan untuk membuat antibodi, serta sangat penting terutama pada masa pertumbuhan dan juga perkembangan. Adalah contoh makanan yang mengandung protein. Ada makanan laut, susu, keju, yogurt, daging, telur, dan juga kacang-kacangan. Nah, kandungan gizi selanjutnya adalah lemak. Apa ya yang terpikir di benak kita ketika mendengar kata-kata lemak? Lemak tidak harus identik dengan orang gemuk loh. Lemak juga dibutuhkan oleh tubuh asalkan dalam jumlah yang atau batas yang sesuai. Tahukah kalian lemak itu disimpan dalam tubuh digunakan sebagai sumber cadangan makanan. Selain itu, lemak juga berfungsi sebagai pelarut beberapa vitamin. Contohnya vitamin A, D, E, dan juga K. Selain sebagai sumber cadangan makanan yang disimpan dalam tubuh, lemak yang disimpan juga digunakan untuk melindungi organ-organ tubuh bagian dalam kita.
Nah, yang selanjutnya yang keempat, nutrisi yang kita butuhkan adalah vitamin. Nah, vitamin biasanya digunakan atau diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Vitamin dibagi menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam lemak, contohnya adalah A, D, E, dan K, serta vitamin yang larut dalam air. Nah, vitamin ini digunakan oleh tubuh untuk berbagai reaksi kimia yang penting. Ada beberapa penyakit nih yang disebabkan oleh kekurangan vitamin. Maka tubuh kita setiap harinya butuh suplai vitamin. Zat gizi selanjutnya yang dibutuhkan oleh tubuh yaitu garam mineral. Tahukah kalian bahwa garam mineral yang dibutuhkan tubuh itu jumlahnya sangat sedikit? Biasanya garam mineral digunakan untuk berbagai macam reaksi kimia sehingga tubuh kita bisa bekerja dengan baik. Tahukah kalian dalam tubuh kita ada loh organ yang digunakan untuk menimbun zat mineral ini, yaitu ada yang tahu? Tulang. Iya, tulang adalah organ yang digunakan oleh tubuh untuk menimbun kalsium. Kemudian kalsium juga digunakan dalam proses pembekuan darah. Jadi, walaupun dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit, ternyata garam mineral ini penting loh untuk tubuh kita. Nah, ini adalah zat terakhir yang kita perlukan atau nilai gizi terakhir yang terkandung dalam makanan yang kita butuhkan, yaitu air. Air digunakan oleh tubuh untuk berbagai macam keperluan. Apa saja? Yuk kita lihat. Air merupakan komponen yang paling penting. Mengapa demikian? Karena air merupakan komponen yang menyusun hampir seluruh bagian tubuh kita. Artinya, sebagian besar tubuh kita ini tersusun dari air loh. Nah, air juga penting untuk membentuk atau pelarut dalam membentuk sistem pencernaan dalam tubuh yang memungkinkan terjadinya berbagai macam reaksi kimia yang memberikan kehidupan di dalam tubuh kita. Selain itu juga, air digunakan untuk menjaga suhu tubuh kita. Nah, air juga menjadi perantara bagi zat-zat sisa dari tubuh kita untuk dikeluarkan. Alhamdulillah, sekarang jadi tahu ya zat-zat apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh yang terkandung dalam makanan. Ya, tadi secara umum ada 5 ya. Ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, garam mineral, dan juga air. Alhamdulillah. Nah, bagaimana? Sekarang sudah tahu kan zat atau nilai gizi apa saja dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh? Alhamdulillah. Jangan lupa tetap semangat belajar ya. Semoga Allah senantiasa mempermudah kita dalam menuntut ilmu. Semangat!